Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Syamsyaturahmi dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2C, NIM saya 2230102. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait pemeriksaan payudara sendiri atau bisa disebut dengan pemeriksaan sadari, yang mana manfaat dari pemeriksaan sadari ini merupakan para wanita dapat mengetahui secara dini jika ada perubahan-perubahan pada payudara tersebut. Lalu pemeriksaan sadari ini dapat dilakukan mandiri, eee, di rumah maupun, saat di kamar mandi, saat berbaring di depan cermin maupun mempalpasi area payudara sendiri. Dalam pemeriksaan sadari ini, seperti yang tadi saya bilang dapat dilakukan di depan cermin, mempalpasi area payudara, terlentang atau berbaring di kasur, dan juga dapat dilakukan saat mandi. Nah, pemeriksaan sadari ini bertujuan untuk deteksi dini atau screen awal adanya kanker payudara. Dalam pemeriksaan sadari ini, pada wanita yang masih aktif menstruasi dan pada wanita yang sudah menopause dilakukan rutin tanggalnya agar tidak lupa setiap bulannya dalam pemeriksaan sadari. Oke, kita masuk ke pemeriksaan pertama, yang mana pemeriksaan pertama ini dapat dilakukan di depan cermin. Nah, pemeriksaan pertama dapat kita lakukan, yang pertama kita itu harus berdiri di depan cermin, kemudian kedua tangan kita diletakkan di area pinggang, kanan dan kiri. Lalu kita amati area payudara kita, yang pertama apakah simetris kemudian, dalam bentuk ukuran, lalu yang kedua apakah ada kerutan di area payudara, lalu yang ketiga apakah ada cikungan ke dalam, tonjolan ke depan, puting yang tertarik ke dalam, serta apakah sudah simetris antara payudara kanan dan kiri atau sama ukurannya antara kiri dan kanan. Lalu apakah ada kemerahan pada area payudara, bengkak, serta nyeri pada area payudara. Lanjut ke pemeriksaan kedua ini dapat dilakukan, yang pertama, tangan kita sebelah kanan dibentangkan ke atas kepala, kemudian tangan yang sebelah kiri kita memencet area puting. Nah, saat, tangan kiri kita menekan area puting, dapat kita lihat warna apa, yang keluar dari, area puting tersebut. Apakah warna putih susu atau merah seperti darah. Nah, pemeriksaan kedua ini, sama ya teman-teman, dilakukan di depan cermin. Lanjut untuk pemeriksaan ketiga ini dapat dilakukan secara berbaring, mau di kasur, eee, mau atau dan lain-lain. Nah, pemeriksaan berbaring ini ada 3. Nah, yang pertama ini pemeriksaan, menggunakan 3 jari tangan, menekan area puting, area terdekat puting dari terdekat hingga ke area yang paling jauh secara, membulat. Jadi dapat kita lihat ini panahnya dari area terdekat, lalu area yang terjauh, sehingga sampai ke bawah ketiak. Nah, lalu yang cara kedua dalam pemeriksaan ketiga ini, kita dapat melakukan secara naik turun. Kita tekan, naik turun, 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 hingga ke atas, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, lalu yang terakhir dalam pemeriksaan ketiga ini merupakan area dari terjauh lalu ke dalam ke area puting. Nah, lalu ini dilakukan selama sebanyak
9 kali. Lalu selanjutnya, di langkah pemeriksaan yang terakhir ini, dapat dilihat bahwa pemeriksaannya itu sama. Namun, pemeriksaan yang keempat ini dapat dilakukan saat mandi. Kan kalau yang ketiga ini dapat dilakukan, saat berbaring. Namun, jika pemeriksaan keempat ini dapat dilakukan saat mandi atau duduk. Nah, pemeriksaan yang bersama, yang pertama ini kita, memeriksa atau menekan di area, yang dari terdekat puting terlebih dahulu, lalu sehingga area yang terjauh, lalu sampai hingga area bawah ketiak. Nah, lalu yang kedua kita bisa menekan, atau memeriksa area payudara dari atas ke bawah atas ke bawah atas ke bawah, dari area bawah payudara hingga sampai ke atas. Lalu yang langkah yang terakhir, itu dengan dari jauh hingga area terdekat puting. Oke teman-teman, mungkin sekian sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.